Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna internet mengalami peningkatan? Internet yang dioperasikan melalui perangkat digital dapat memberikan kemudahan dalam berbagai kegiatan dan kebutuhan manusia. Pada kesempatan ini, kita akan belajar untuk mengenal media digital sebagai sumber informasi dan sarana bersosialisasi secara daring. Penggunaan internet melalui perangkat digital kini mengalami peningkatan. Pada kuartal kedua tahun 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 196,7 juta, di mana populasi penduduk di Indonesia sebanyak 266,9 juta jiwa. Sebagian besar masyarakat menggunakan internet untuk mengakses media sosial, yaitu sebanyak 160 juta pengguna. Sedangkan teknologi atau perangkat digital yang paling banyak digunakan untuk dapat terkoneksi dengan internet ialah melalui smartphone. Rata-rata waktu penggunaan internet harian masyarakat Indonesia tercatat cukup tinggi, yaitu sekitar 8 jam sehari. Durasi akses internet tersebut mengalami peningkatan selama masa pandemi COVID-19, yang mencapai waktu lebih dari 8 jam sehari. Melalui penggunaan perangkat digital beserta akses terhadap media digital, masyarakat mendapatkan kemudahan dalam berbagai kegiatan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Masyarakat perlu untuk mengenal berbagai aplikasi atau platform media digital agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Pertama, kita perlu mengenal berbagai aplikasi media sosial, mengingat media sosial menjadi media yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Aplikasi media sosial paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan basis internet. Melalui berbagai aplikasi media sosial yang saat ini telah banyak berkembang, masyarakat atau disebut sebagai pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya serta dapat membagikan informasi dari dan untuk setiap pengguna. Setiap media sosial memiliki keunggulan dan fitur layanannya masing-masing. Berikut ini merupakan 3 platform media sosial yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat. Yang pertama yaitu Facebook. Facebook termasuk dalam aplikasi jaringan sosial yang memiliki jumlah pengguna terbanyak. Melalui Facebook, kita dapat membagikan tulisan, foto, video, dan link atau tautan situs. Aplikasi Facebook memberikan ruang bagi penggunanya untuk berinteraksi secara virtual dan dapat memungkinkan kita untuk saling berkomunikasi dengan pengguna Facebook lainnya. Tentunya, Facebook memberikan fitur untuk interaksi antar penggunanya, yaitu seperti fitur menanggapi postingan dengan reaksi seperti like, memberikan komentar, dan juga membagikan postingan kepada pengguna atau pada aplikasi lain. Tidak sampai di situ saja, namun dengan Facebook, masyarakat dapat menandai teman dalam sebuah postingan, juga dapat menggunakan hashtag dalam postingan kita untuk mencari topik yang relevan, serta dapat menjadwalkan post dengan mengatur waktu pengunggahan status atau postingan lainnya. Platform media sosial ini memiliki jumlah pengguna terbanyak dibandingkan dengan jumlah pengguna pada aplikasi interaksi virtual lainnya. Namun, akibat penggunanya yang terlalu heterogen inilah, sehingga informasi yang muncul terlalu beragam. Yang kedua yaitu Twitter. Twitter merupakan aplikasi microblogging yang menyajikan percakapan dengan cepat dan hanya memberikan batasan setiap postingan yaitu sebanyak 28 karakter. Twitter menyajikan fitur di mana kita dapat melihat topik apa saja yang sedang ramai diperbincangkan. Kita dapat melihat tweet atau postingan lain yang bersifat publik. Namun, ketika pengguna lain menggunakan protek pada tweet mereka, maka kita tidak dapat melihat lini masa atau halaman profil milik pengguna tersebut. Kita dapat melakukan fitur privacy pada akun kita agar tidak semua orang dapat melihat halaman akun kita. Sedangkan mereka yang telah mengikuti akun seseorang yang diprivasi, maka mereka dapat melihat lini masa akun tersebut. Ada beberapa istilah dalam penggunaan Twitter.
yaitu tweet, retweet, quote tweet, dan juga reply. Dengan Twitter, maka informasi yang didistribusikan dapat tersampaikan dengan cepat dan ringkas. Akan tetapi, karakter hurufnya dibatasi, sehingga harus menambahkan kolom tweet untuk melanjutkan tulisan jika masih dirasa kurang. Kemudian, Instagram. Instagram termasuk dalam aplikasi berbagi gambar dan video, bahkan dapat mengunggah beberapa foto dan video secara bersamaan. Instagram menyediakan ruang bagi penggunanya untuk membagikan foto dan video di ranah global dan dapat menggunakan filter digital. Selain itu, kita dapat menambahkan keterangan dalam suatu postingan. Foto dan video yang dibagikan akan diterima oleh pengguna lain, khususnya oleh para pengikut akun tersebut. Fitur unik yang disediakan oleh Instagram adalah kita dapat membagikan story foto dan video yang dapat ditampilkan secara publik, namun hanya dengan kurun waktu 24 jam saja. Saat ini, fitur story juga terdapat dalam platform Facebook dan juga Twitter. Di Indonesia, Instagram menjadi platform dengan popularitas cukup tinggi dan menunjukkan peningkatan. Hal ini karena tingkat popularitas Instagram berkembang cukup pesat bagi pengguna internet di Indonesia, khususnya di kalangan anak muda. Namun, dalam platform ini, jenis unggahan hanya terbatas pada foto dan video saja. Selanjutnya, kita perlu mengetahui apa saja aplikasi percakapan yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Aplikasi percakapan merupakan penunjang komunikasi dalam sebuah jaringan interaksi online yang berbasis pada aktivitas untuk menjalin suatu komunikasi. Saat ini, aplikasi percakapan atau sering disebut sebagai media chatting online sudah banyak dikenal dan digunakan masyarakat. Aplikasi percakapan terbesar saat ini adalah WhatsApp yang memberikan fitur guna kepentingan komunikasi secara daring dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Platform ini dapat diunduh secara gratis dan dapat digunakan di Android, iOS, Windows, Mac, dan lain-lain. Fitur yang disediakan oleh WhatsApp cukup beragam, seperti misalnya penerapan PIN atau password, kunci melalui sidik jari, papan ketik penyamaran, tanda terima baca, berbagi lokasi terkini, video call, membagikan status, hingga arsip obrolan. Aplikasi percakapan lainnya yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat ialah Telegram, Line, dan Facebook Messenger. Dalam aplikasi percakapan, format pesan yang dapat ditemui yaitu format berbentuk teks atau tulisan yang dikirimkan oleh pengirim kepada penerima. Sedangkan format panggilan suara dapat dilakukan secara langsung atau juga dapat berbentuk rekaman suara atau voice note. Kemudian, format pesan dalam video call tidak hanya dapat dilakukan oleh 2 orang saja, namun juga memungkinkan untuk melakukan panggilan bersama 8 orang pengguna lainnya. Selanjutnya, kita membahas tentang aplikasi konferensi atau aplikasi percakapan terbesar yang digunakan masyarakat untuk membantu pertemuan massal secara real-time dengan basis virtual. Aplikasi konferensi video yang banyak digunakan meliputi Zoom Meeting, Google Meet, dan juga Cisco Webex. Aplikasi ini banyak digunakan selama masa pandemi, khususnya untuk kepentingan sekolah, perkuliahan, dan rapat lainnya. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat terbantu dalam melakukan komunikasi tatap muka dengan waktu yang cukup lama dan jumlah peserta yang tidak sedikit. Aplikasi tersebut memiliki keunggulan dan fiturnya masing-masing. Yang pertama, yaitu aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom Meeting merupakan aplikasi komunikasi dengan video yang dapat digunakan melalui perangkat seluler dan juga desktop. Kebanyakan pengguna memanfaatkan aplikasi ini untuk melakukan konferensi video dan audio. Fitur yang terdapat dalam Zoom Meeting adalah video dan audio HD. Dengan ini, pengguna tidak perlu merasa khawatir akan kualitas gambar dan audio yang dihasilkan, karena aplikasi Zoom ini telah disokong dengan kualitas high definition dengan tampilan terbaik. Kemudian ada fitur alat kolaborasi bawaan. Pengguna yang berpartisipasi dalam konferensi biasanya dapat membagikan layar atau mempresentasikan sesuatu. Dalam fitur ini, pengguna dapat berbagi layar secara bersamaan dan ikut menulis catatan untuk pertemuan yang lebih interaktif dengan alat kolaborasi.
interaksi. Kemudian terdapat fitur rekaman dan transkrip. Selama konferensi berlangsung, pengguna Zoom dapat merekam konferensi atau rapat. Kemudian rekaman tersebut dapat tersimpan pada perangkat masing-masing atau melalui akun Google Drive. Dan fitur lainnya adalah penjadwalan. Kemudian, aplikasi Google Meet. Aplikasi Google Meet adalah suatu aplikasi atau software yang dapat dimanfaatkan untuk tetap produktif dalam bekerja, serta penunjang kegiatan lainnya seperti proses belajar mengajar. Aplikasi ini telah melakukan berbagai gebrakan baru pada fitur-fiturnya agar dapat mendukung produktivitas jarak jauh. Aplikasi ini telah mengembangkan fiturnya berupa filter dan video efek, serta berbagi layar untuk menyajikan presentasi. Fitur-fitur tersebut dapat digunakan melalui iOS ataupun Android. Dengan berbagi fitur baru ini, Google Meet tidak hanya bisa digunakan oleh perusahaan dan bisnis, namun juga pada konsumen lainnya. Kemudian, ada aplikasi Cisco Webex, yaitu merupakan salah satu aplikasi panggilan video, sama seperti Zoom dan Google Meet. Cisco Webex memperoleh popularitasnya selama lebih dari 2 tahun belakangan ini, karena adanya pandemi COVID-19. Meskipun dikenal sebagai aplikasi penunjang bisnis dan untuk melayani perusahaan-perusahaan, namun Webex menawarkan layanan freemium agar dapat diakses secara gratis. Layanan ini memfasilitasi penggunanya untuk dapat berkomunikasi hingga mencapai 100 partisipan dengan durasi maksimal 40 menit. Webex menggunakan sistem end-to-end encryption untuk menunjang keamanan para pengguna. Dengan menggunakan sistem tersebut, terdapat pembatasan pada berbagai aktivitas seperti tergabung dalam konferensi video tanpa izin host, rekaman berbasis jaringan, menyimpan data sesi, transkrip, catatan rapat, dan lain-lain. Beberapa produk dari Cisco Webex Meeting antara lain adalah konferensi video, kolaborasi tim yang membantu koordinasi pekerjaan lebih baik, dan manajemen acara secara online untuk mengadakan webinar yang interaktif dan menyenangkan. Pencari informasi juga tidak kalah penting dan seringkali digunakan masyarakat untuk mendukung segala bentuk aktivitas. Mesin pencari informasi merupakan situs dengan kemampuan mencari halaman situs web di internet berdasarkan basis data dengan bantuan kata kunci. Google berada pada tingkat pertama mesin pencari informasi yang paling banyak diakses oleh mayoritas masyarakat di dunia. Sedangkan di Indonesia, sebanyak 98,32% masyarakat memilih untuk menggunakan Google. Google lebih banyak diakses secara mobile dibandingkan melalui perangkat komputer. Aktivitas pencarian informasi dan internet melalui mesin pencarian informasi ini seringkali dikenal dengan istilah searching atau googling. Selain sebagai mesin pencari informasi, Google memberikan beragam fitur yang mempermudah penggunanya, seperti adanya fitur suara dengan Google Assistant. Kita tidak perlu mengetikkan kata kunci yang ingin kita cari melalui Google, namun hanya dengan menyebutkan kata kunci pencarian. Untuk dapat menggunakan fitur suara ini, kita harus menyesuaikan setelan bahasa pada mesin pencarian dan mengatur mikrofon pada perangkat yang digunakan agar hasil pencarian sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Google Assistant dapat terlibat dalam percakapan 2 arah. Fitur ini dapat sangat membantu bagi kelompok difabel, terutama bagi para pengguna dengan keterbatasan tunanetra dan juga tunadaksa. Google juga menyediakan fitur Google Maps, yaitu untuk menyediakan informasi suatu titik lokasi secara kompleks, sehingga mempermudah kita ketika bepergian, terutama jika mencari lokasi yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Google Maps menyediakan gambar peta dan memberikan perkiraan waktu tempuh lokasi tujuan beserta jenis kendaraan yang kita gunakan. Fitur selanjutnya adalah Google Scholar yang digunakan untuk keperluan akademis seperti jurnal, data, dan lain-lain. Dalam menggunakan media digital, kita juga harus dapat mengenal jenis gangguan informasi untuk memanfaatkan mesin pencari secara optimal dan mencegah berita bohong. Yang pertama adalah misinformasi. Jenis gangguan informasi yang pertama adalah misinformasi, yaitu merupakan informasi yang tidak benar. Namun, orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi tersebut benar dan tidak bermaksud untuk membahayakan orang lain.
Yang kedua yaitu disinformasi, merupakan informasi yang tidak benar. Orang yang menyebarkan informasi tersebut sejatinya mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Kemudian ada malinformasi, yaitu sepenggal informasi benar akan tetapi digunakan dengan niat untuk merugikan seseorang atau kelompok tertentu. Misinformasi dan disinformasi merupakan konten yang tidak benar, konten tiruan, konten rekaan, salah, dan bentuk dari konten yang dimanipulasi. Kita harus selalu bersikap kritis dalam menerima hasil penelusuran pada mesin pencarian informasi yang mengarahkan kita pada berita hoaks. Hoaks merupakan informasi yang tidak benar, yang hadir dalam beragam bentuk seperti tulisan, gambar, dan video. Masyarakat Indonesia seringkali menerima informasi hoaks dengan topik mengenai sosial politik, SARA, dan kesehatan. Untuk dapat terhindar dari berita bohong tersebut, kita harus membangun kesadaran untuk dapat menekan penyebaran hoaks, yaitu dengan melakukan filter dan melakukan pengecekan kebenaran terhadap informasi yang diterima. Setelah melakukan pengecekan dan menunjukkan hasil yang baik, maka ada baiknya jika kita tidak langsung menyebarkan informasi tersebut. Kita perlu menelaah apakah informasi yang kita dapatkan memberikan manfaat atau perlu untuk disebarluaskan. Untuk itu, kita dapat memanfaatkan fitur cek fakta yang dapat membantu kita dalam melakukan filter informasi. Berikut adalah situs yang dapat membuktikan kebenaran suatu informasi. Yang pertama yaitu cekfakta.com, kedua Stop Hoax ID, ketiga Turn Back Hoax ID, dan yang keempat Google Fact Check Tools.